Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Ya, semangat? Biar tambah semangat, kakak kasih SB. Kakak minta sekarang berdiri. Satu, dua, tiga. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Nama saya. Nama saya. Nama saya. Nama saya. Oke. Ada yang tahu? Apa? Ya, emosi. Oke, jadi mengelola emosi. Kakak sudah nge-share PPT, sudah? Sekarang dibuka PPT-nya. PPT-nya dibuka. Bangku belakang itu bawa HP. Bawa. Sudah. Dibuka PPT-nya. Sudah. PPT yang di atas ada file, bisa dibuka. Ya, bisa. Apa materinya? Baca. Oke. Di situ ada tujuan. Kakak minta satu orang untuk membaca. Kakak minta coba baca tujuannya aja. Iya, ada. Dibuka HP-nya. Ada tujuan. Ada tujuan. Ya, dibaca. Ada ini. Dimulai yang lain. Di sini ada yang tahu apa itu emosi? Di situ kan sudah kakak share ya, baca. Yang kencang, suaranya yang keras. Jadi emosi itu nggak selalu tentang marah. Jadi emosi itu sebuah perasaan yang muncul dalam diri kita sebagai respon dari situasi tertentu. Siapa di sini yang emosinya suka nanti? Ini apa? Oke, emosi. Yang suka emosi. Oke, nah apabila kita emosi maka dampaknya akan menyebabkan akan mempengaruhi perilaku kita, pikiran kita, bahkan cara pengambilan keputusan kita. Jadi emosi itu sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari. Artinya orang yang selalu emosi biasanya sulit mengelolanya. Nah, untuk itu pentingnya
Oke, cinta. Kenapa cinta itu emosi? Ada yang tahu? Karena dengan cinta kita akan merasakan kasih sayang, entah itu orang tua, teman, guru, ataupun sebagainya. Ya, siapa yang punya kaca di sini? Ya berarti itu emosi cintanya ya. Emosi ya. Bukan manusia itu emosi. Nah, yang kedua ada benci. Ada benci ya? Ya. Nah, benci. Dengerin. Benci dengan cinta itu beda tipis. Nah, orang yang benci biasanya akan kesal. Di sini siapa yang benci sesuatu yang bawaannya kesal? Saya. Benci apa biasanya? Benci bukan adalah Benci itu emosi. Kemudian ada takut. Takut itu juga termasuk emosi. Nah, kenapa takut juga termasuk emosi? Karena apabila kita takut apa yang biasanya kita lakukan kalau kita sedang takut? Biasanya takut apa aja? Apa aja? Ya, sebenarnya emosi takut ini bermanfaat juga buat kita menghindar dari bahaya. Yang keempat ada marah. Siapa yang di sini kiranya emosi itu hanya marah saja? Jadi emosi itu bukan hanya marah, tetapi ada beberapa juga. Di sini kalau marah biasanya apa biasanya yang kita lakukan kalau marah? Ngumpul. Oke, yang cowok kalau marah biasanya ngapain? Emosi marah biasanya ngapain itu? Ada yang marah di sini? Ada. Oke. Nah, emosi marah ini sangat berbahaya bagi kita. Karena itu dapat menimbulkan sesuatu hal yang bersifat negatif bagi kita. Misalnya kalau kita marah, biasanya sering nyakiti hati orang. Benar ya? Kalau orang marah biasanya yang keluar dari kata-katanya itu nyakitin hati, benar nggak? Apa di sini? Sekarang itu ada slide berikutnya. Itu ada pentingnya mengelola manfaat apa pentingnya itu. Selanjutnya setelah jadi itu ada apa? Pentingnya mengelola emosi. Yang pertama ada apa? Baca yang keras. menjaga kesehatan mental dan fisik. Oke, benar. Yang pertama, menjaga kesehatan mental dan fisik. Artinya, kalau kita mengelola emosi dengan baik, maka mental dan fisik kita itu akan berdampak baik juga. Yang kedua ada apa? Nah, meningkatkan hubungan sosial. Orang yang sudah bisa mengelola emosi itu pasti bisa meningkatkan hubungan sosial karena mereka sudah tahu bagaimana cara mengatasi emosinya sendiri. Seperti itu. Yang ketiga ada apa? Meningkatkan kinerja dan produktivitas. Meningkatkan kinerja atau produktivitas. Artinya orang yang bisa mengelola emosi dia pasti akan fokus apa yang sedang dia kerjakan. Seperti itu. Yang terakhir ada apa? Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Nah, kakak kasih
dalam pengambilan keputusan. Karena apa? Karena orang yang marah-marah itu cenderung meskipun kita kasih nasihat, kita kasih masukan ataupun saran, mereka tidak akan mendengarkan karena mereka emosinya lagi marah. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada apa? Cara mengelola emosi. Yang pertama ada apa? Cara mengelola emosi. Mengidentifikasi emosi. Ada yang tahu apa mengidentifikasi emosi? Di situ ada penjelasannya kan? Coba dibaca. Ketika merasa marah, cemas atau sedih, penting untuk berhenti karena mengenali emosi yang muncul. Nah, artinya kalau kita sedang marah, kecewa, sedih, kita harus bisa berhenti sejenak. Misal kita lagi belajar nih, terus mood kita berubah. Misal tiba-tiba marah, sedih, itu kalian harus berhenti sebentar. Kalian duduk dengan tenang, kemudian kalian identifikasi emosi apa yang muncul pada diri saya saat itu. Seperti itu. Itu manfaatnya supaya kita bisa mengelola emosi dengan baik. Nah, selain itu ada apa lagi? Selain itu ada apa lagi yang kedua? Ada apa? Nah, kalian tahu orang yang marah kenapa kalau marah disuruh duduk? Tahu? Enggak. Itu untuk mengontrol emosinya. Seperti itu. Nah, orang yang marah cenderung tidak bisa dikasih saran kata-kata tadi. Jadi seharusnya kita itu bisa memberikan masukan, misalnya dulu gitu, mengatur pernapasan. Di sini kalian pernah menggunakan teknik relaksasi nggak? Kalau lagi marah? Tidak. Relaksasi. Tarik nafas. Tenang. Ya. Tarik nafas dalam-dalam kemudian hembuskan. Itu merupakan cara mengelola emosi. Yang terakhir ada apa? Berpikir positif. Nah, kembali lagi ke materi sebelumnya, berpikir positif. Maka nanya lagi sekarang, kelas 8A, siapa yang sering overthinking lagi di sini? Biasanya kenapa? Selalu overthinking. Aku lagi merasa cinta. Selalu berpikir positif. Kita harus selalu berpikir positif agar emosi yang kita keluarkan itu tidak membahayakan orang lain. Jadi selalu berpikir positif itu cara mengelola emosi dengan baik. Kalau kita cemas dan tidak berpikir positif, itu akan berpengaruh juga pada mental kita. Kita bisa terkena stres, atau cemas. Stres itu bukan berarti gila. Jadi stres itu bisa. Siapa di sini yang sering pusing? Tiap hari pusing. Itu tanda-tandanya stres. Tadi itu. Kita bilang stres itu bukan berarti gila. Nah, sekarang kakak ada yang apakah ada yang ingin disertakan atau ditanyakan? Ada tentang mengelola emosi, apakah ada? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak. Sekarang kakak punya game. Di sini kakak punya lembaran. Ini kalian cari 10 kata mengenai jenis-jenis emosi. Nanti kalian kasih tanda. Di sini kata tersebut bisa muncul secara horizontal, vertikal maupun diagonal. Jadi kakak bagi, nanti kalian kasih garis. Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian bacakan apa saja yang ada di emosi apa
garis gimana? Itu pakai garis. Bisa ada kata apa di sini? Oh. 10 ada 10 kata. Ayo kerjasama ya. Ada yang tahu. Yang sudah nemu satu kata. Apa aja? Ayo baca satu. Ada yang sudah nemu 10 kata? Berapa? 5. Bingung nggak? Mampu ini ayo maju tulis apa aja yang sudah 10 itu. Ada yang mau tulis apa mau dibaca aja? Ya udah dibaca apa? Ada yang dengerin temannya sudah nemu 10 kata. Ayo dibaca. Saya 5 menit sudah. Dengar gak yang di belakang? Terkejut, takut, sedih, kecewa, malu, benci, gembira. Mana aja? Ya, kamu tidak belajar. Takut, sedih, bahagia, kecewa, cinta, benci, bergembira. Sudah 2 kelompok yang selesai. Sekarang 30. Ada yang mau maju lagi? Sudah 10 ya?
yang di Oke, itu belakang. Kak. Tiga detik. Iya, ya. Press test. Coba nih dong. Press test monyet. Monyet. Yang di belakang. Pak, skor gimana ya, Pak? Ada yang belum kebagian di sini. Lihat semua. Jadi ini namanya instrumen evaluasi hasil bimbingan praktikal. Nah, di sini kan ada skor 1 sampai 4. Misal yang nomor 1, saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang disampaikan. Di sini skor 4 itu sangat baik, skor 3 baik, skor 1 cukup baik, skor 1 kurang baik. Nanti kalian bisa centang aja, kasih tanda centang sesuai dengan diri kalian masing-masing. Bisa mulai dikerjakan dari sekarang. Dikerjakan. Iya. Tema layanan tadi apa? Mengelola Tanggal layanan juga. hari apa sekarang? Ya, tanggal 8. Jenis layanan bimbingan praktikal. Bimbingan apa? Bimbingan apa? Bimbingan praktikal. Bimbingan. Bimbingan apa? Bimbingan tidak. Tema layanan. Tahu dulu.